Akhirnya setelah perjalanan 4 hari 3 malam, kita sampai juga nih di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini dia situasinya terkini. Setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, kami bergegas jalan sekitar 100 meter dari pelabuhan untuk mencari angkutan umum. Karena kalau kita naik taksi itu di sini lumayan mahal. Ini kami naik angkotnya itu untuk menuju ke terminal. Kira-kira perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju terminal itu sampai 1 jam perjalanan, dan akhirnya kami sampai di terminal. Langsung aja kami memilih bus tujuan Madiun. Ini kondisi di dalam busnya. Alhamdulillahnya busnya gak terlalu rame banget, masih belum suasana mudik lebaran. Dan kami sudah sampai di Jombang, yaitu kota para santri, lagi mengangkut penumpang yang kebetulan mau mudik lebaran. Setelah 3 jam kurang lebih perjalanan, kami akhirnya sampai juga di kota Madiun. Setelah sampai di terminal Purbaya Madiun, kami langsung aja pesen taksi online menuju ke kampung halaman, dan itu gak terlalu jauh. Kebetulan dari terminal menuju kampung halaman Pasu itu cuman sekitar 15 menit aja. Kurang lebih pukul 9 malam itu kami udah sampai rumah. Hari sudah pagi, beginilah pemandangan di pagi hari di Desa Mojorayom, Jawa Timur, tempat kelahiran Pak Su. Nggak ada lagi masih yang Ini lagi riweuh pengen ngerasain kelengkeng yang ada di depan rumah ibu mertua. Tapi kelengkengnya itu masih berusia sekitar 2 tahun. Ini ditanamnya itu pas 2 tahun yang lalu, pas kami lagi mudik lebaran. Dan ini gak terasa udah 2 tahun kami baru bisa mudik lagi. Dan pohon kelengkengnya juga sudah mulai besar, walaupun belum banyak buahnya, tapi bener-bener manis loh buahnya itu. Beda banget sama kelengkeng yang biasa aku beli di kota Batam. Ini anak aku pengen banget ngasih makan kambing. Kita langsung menuju ke halaman belakang atau pekarangan belakang rumah mertua, yaitu seperti ini pemandangannya. Ada kandang kambing dan juga kebun mini ubi dan lain-lain itu ada di sini. Kambingnya itu ada 3 ekor. Tuh, lihat anak aku excited banget buat ngasih makan kambingnya. Ada yang sama gak sih ngerasain bahwa suasana di desa itu jauh lebih nyaman dan tenang dibanding kita hidup di perkotaan? Tapi minusnya hidup di desa itu agak sulit mencari pekerjaan kalau kita bukan ahli waris. Nah, karena bukan ahli waris, makanya Pak Su mutusin untuk merantau supaya kehidupannya tidak gitu-gitu aja ya teman-teman. Setelah ngasih makan kambing, karena Pak Su udah kangen banget sama tempat kelahirannya ini, dia ngajak aku untuk keliling desa, dan aku benar-benar senang banget keliling di desa. Suasananya masih asri, udaranya juga masih bersih banget. Setelah keliling, aku dan Pak Su mutusin untuk beli kembang untuk menyekar ke makam almarhum bapak mertua dan keluarga Pak Su yang lainnya. Nah, beginilah ketika nyekar, anak aku tuh sering banget nanyain, di mana sih kakek Sanom? Soalnya kebetulan dari pihak aku dan Pak Su sudah sama-sama tidak memiliki ayah. Jadi Sanom sampai sekarang tuh belum pernah ketemu sama Bakong ataupun kakeknya. Nah, setelah nyekar balik lagi ke rumah. Ini udah di sore hari, suasananya seperti ini. Kebetulan rumah mertua itu deket banget sama jalan raya. Tuh masih banyak banget yang sepedaan di sini. Desanya juga bersih. Di sini jarang banget aku nemuin tumpukan sampah, karena memang warga di sini itu saling menjaga lingkungannya.
sehingga lingkungannya juga bersih seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Oh iya, ini tuh ceritanya kami lagi nyari takjil untuk berbuka puasa. Jujur, ini bukan pertama kali aku mudik lebaran ke kampung halaman Pak Su, tapi udah kedua kali. Tapi aku paling takut kalau diajak belanja atau beli sesuatu. Karena apa? Karena aku belum bisa sama bahasa yang halus, atau di sini bisa dibilang tuh kromo ya. Karena kebanyakan pedagang di sini tuh memakai bahasa kromo gitu. Jadi aku kayak mungkin aku ngerti tapi kurang bisa untuk jawabnya. Dan ini aku diajak ke rumah abangnya Pak So yang gak jauh dari desa tempat mertua tinggal, cuman berjarak kira-kira perjalanan 10 menit. Sepanjang perjalanan itu aku disuguhi sama pemandangan sawah yang luar biasa indahnya, dan ini tuh cuacanya lagi agak sedikit mendung, jadi gunung Lawu gak kelihatan. Biasanya tuh kelihatan guys. Sepanjang aku menyusuri desa ini, aku tuh emang takjub banget sama orang-orang di sini yang benar-benar ngejaga lingkungannya. Kalian bisa lihat dong di video, jarang banget ada sampah yang berserakan di jalan, walaupun itu termasuk jalan yang agak ke dalam. Dan sebelum ke rumah abang ipar aku, kami tuh belanja untuk keperluan, karena aku pengen juga ngerasain belanja di sini tuh gimana, penasaran. Tapi di sisi lain aku takut kalau diajak ngomong bahasa kromo guys. Nah ini dia, ini tuh namanya Pasar Bara, nggak jauh dari rumah abang ipar aku. Tuh di sini banyak banget menjual beraneka ragam, mulai dari sayur, buah, kerupuk dan yang lainnya. Oh iya, itu kalian bisa lihat kerupuk yang segitu banyak itu harganya cuma 5.000. Di sini namanya kerupuk upil. Itu tuh kayak digorengnya tuh pakai pasir, jadi nggak pakai minyak goreng. Dan aku juga tadi beli belewa cuma di harga 6.000. Ini seger banget kalau dibikin es untuk berbuka puasa nanti. Sekian dulu untuk video kali ini. Nanti aku bakalan spill apa aja yang ada di kota Madiun. Kalian harus nonton karena emang betul-betul seasik itu mudik di kota Madiun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.